so get the fuck up. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu guru dalam lingkup Al-Bayan Islamic School yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sebelum kita membuka secara resmi acara kita atau acara pelatihan kita Office 365 ini, yang host kita pada siang hari ini saudara Bapak Edi Kois yang sudah juga lebih dahulu mendalami aplikasi atau program Office 365 ini. Olehnya itu, insya Allah kepada saudara Bapak Edi Kois, Kepala Sekolah SMA Integral Al-Bayan. Namun sebelumnya mohon sebagai pertanggungjawaban kepada yayasan, guru-guru yang tercatat di dalam absen dari yayasan ini, ya ini dari ST ya, atau sekretaris itu ada 55 orang, guru laki-laki sebanyak 25 orang dan guru perempuan 30 orang. Jadi dari sini kita tahu bahwa guru kita itu ya yang aktif mengajar selama ini itu ada 55 orang. 55 orang itu dari TK 4 orang, kemudian dari SD 20 orang, kemudian SMP 15 orang, dan SMA 16. Saya sebutkan bahwa di sini ada TK 4, kemudian ada Kepsek SD ini masih dalam perjalanan perbincangan di grup orang tua murid dengan guru-guru ya. Dan pada awal-awal pembelajaran mulai hari Selasa tanggal 8 baru mulai. Ini semua merupakan perkara yang kita hadapi di dalam pembelajaran daring. Belum lagi kita ini belum seragam menggunakan aplikasi di dalam pembelajaran kita, sehingga apa yang terjadi ya tidak semua masalah teman-teman bisa diselesaikan oleh teman yang lain karena berbeda aplikasi yang digunakan.
Oleh karenanya dalam rangka menyamakan penggunaan aplikasi dalam proses pembelajaran kita, hari ini insya Allah dan besok kita akan menggunakan aplikasi Office 365 yang kita sudah siapkan kantornya yang akan memandu kita menggunakan Office 365 selama 2 hari ini dan besok, dan diadakan secara online juga. Sudah disiapkan oleh yayasan 30 akun yang sudah dibagi-bagi, 30 atau 31 akun yang sudah dibagi-bagi oleh ketua panitia atau koordinator Office 365 di lingkup pendidikan kita. Oleh karenanya kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memaksimalkan diri dalam pembelajaran dengan menggunakan Office 365 ini. Semoga yang belum ada akun paling tidak dia memahami apa sesungguhnya Office 365 itu dan apa faedahnya di dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Kami diamanahi untuk membuka secara resmi acara ini, dan selanjutnya juga kami mewakili ketua yayasan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tentor, kepada Bapak Samsulijat, Bapak Rifia Mukarram, Bapak Rustan dan Bapak Muhammad Rashid. Mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang menandai dibukanya secara resmi pelatihan kita pada hari ini. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan pulang ya. Baik, alhamdulillah demikianlah arahan dari ketua LPH yang mewakili yayasan. Selanjutnya kami serahkan ke tim. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang kami hormati yang mewakili ketua yayasan Hidayatullah yang sekolahnya namanya Al-Bayan Islamic School. Selanjutnya yang kami cintai dan banggakan seluruh azatiz, ya, para ustadz, ustazah atau pengajar di Al-Bayan Islamic School, ya. Sungguh bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini walaupun melalui virtual kita bertemu lalu bermuamalah untuk melakukan yang terbaik untuk kegiatan kita untuk segala hal terkait dengan tentu dan sebenarnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberlangsungan daripada pendidikan ya di sekolah ya Bapak Ibu atau di pesantrennya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau telah menghantarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang sehingga kita bisa merasakan nikmatnya. Alhamdulillah. Berikut yang pertama perlu kami sampaikan selamat dan insya Allah tidak rugi untuk ikut kegiatan workshop Office 365 ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi Bapak Al-Ustadz yang mewakili ketua yayasan bahwa akun ini walaupun ya Bapak Ibu nanti ke depan ini sudah tidak lagi menjadi pengajar atau
Ya, kenapa kami katakan demikian? Ada yang bertanya ke kami bahwa Pak, bisnis atau perkantoran, kami katakan ya sangat memungkinkan, namanya saja Microsoft Office 365. Office artinya kantor, ya berarti sebenarnya akun Office 365 ini dibuat untuk kepentingan perkantoran atau bisnis, ya, sehingga untuk pendidikan itu ya dimanfaatkan juga ke dalam itu, karena beberapa fitur mendukung akan hal itu, ya. Ceritanya adalah beberapa administrasi antara perkantoran bisnis itu memiliki kesamaan diakses. Nah, untuk ini insya Allah ini akan gratis seumur hidup, bahkan bisa diwariskan selama Microsoft masih ada, ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa dinikmati, dan bahkan menurut pengalaman kami biasanya Bapak Ibu guru yang telah mengikuti ini lalu melihat fungsi daripada akun ini, biasanya mengajak anak-anaknya, mengajak santrinya untuk bergabung mengikuti workshop Office 365 ini karena begitu bermanfaat. Iya. Nah, selanjutnya langsung saja mohon teman panitia di sana, Pak Edi, tetap menyiapkan mic untuk teman-teman ketika ada pertanyaan, apakah 1-3 memudahkan komunikasi kita. Iya, seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan banyak membahas tentang Teams, Microsoft Teams yang sementara kita gunakan, ya, tetap melakukan aktivasi akun. Nah, saya mohon responnya dari Pak Edi, apakah seluruh akun dari 31 bertanya atau karena saya yang belum aktif akunnya? Ya, coba dicek dulu siapa yang belum. Oke, berapa orang Yang belum punya? Banyak yang aktif begini ya di jalan. ya. Oke, jadi begini, kita langsung saja untuk aktivasi akun terlebih dahulu, ya. Baik, yang kami hormati. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan aktivasi akun, meskipun telah kami share, tapi tidak apa-apa kita tunjukkan. Ya, izin saya akan nanti setelah aktivasi akun, dari situ kita mulai ada pengantar terkait dengan Office 365. Nah, Bapak Ibu, para ustadz yang saya hormati, saya banggakan, selanjutnya saya men-share layar saya. Nah, untuk aktivasi akun, ya, jadi begini Bapak Ibu, sebagai pengantar bahwa dalam melakukan sebuah video call atau video conference, ya, pertemuan, ya, yang namanya akun itu di setiap aplikasi mesti ada, ya. Misalnya Teams, tentu kita ada akun terlebih dahulu, kemudian ada yang namanya Zoom, ya, tentu harus ada akunnya, kita mendaftar, memasukkan email dan sebagainya. Kemudian begitu pula dengan aplikasinya, mesti semuanya harus diinstal, apakah di HP, ya, kemudian untuk di PC atau boleh diinstal atau tidak. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk Office 365 itu akunnya kita usulkan, ya, perwakilan trainer seperti kami itu mengusulkan ke Microsoft dibuatkan. Nah, lanjut kita masuk ke aktivasi akun Office 365. Ada 3 langkah, ya Bapak Ibu, langkah mudah untuk aktivasi. Yang pertama Bapak Ibu harus buka browser, ya, browsernya seperti ini Bapak Ibu, ya. Browser itu bisa kita pakai Google Chrome, atau kita menggunakan
kita menggunakan ya. Setelah seperti ini kita bisa menekan enter. Ya, saya tekan enter ya Bapak Ibu. Oke. Langkah kedua, setelah kita tekan ketik office lalu tekan enter, kita masukkan akun. Langkah ketiga, ya seperti yang sudah dibagikan Bapak Ibu. Nah, di situ ada sign in atau masuk. Ya. Sekarang saya pilih sign in. Ya. Oke. Jadi sambil menunggu, oke. Yang pertama kita buka browser, ya Microsoft Edge, ya atau Google Chrome. Kita ketik yang kedua, langkah kedua kita ketik URL bahagian atas, bukan di mesin pencari Bapak ya. Kita ketik office.com atau office.com. Kemudian langkah ketiga kita pilih sign in. Nah, seperti inilah tampilan sign in atau masuk. Ya. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan akun. Nah, Bapak Ibu yang belum memasukkan akun silahkan ya masukkan seperti yang saya lakukan. Nah, sesi kita saya berikan demo. Setelah itu kita ada tanya jawab ya. Oke, berikut saya akan masukkan akunnya ya. Setelah dimasukkan akun ya, pastikan pemasukan akun itu tepat, utamanya pada domain akhir. Ada di Al-Bayan itu ada kode yang kami berikan 415. Kira-kira ada yang bisa tebak apa itu 415? Ya, dapat hadiah. Ya, 415 itu singkatan dari setelah kami melihat logonya ada namanya Al-Bayan Islamic School. Nah, sehingga kami kasih angka 4154 itu huruf A, 1 itu I, 5 itu S. Ya, Al-Bayan Islamic School itu kode untuk Bapak Ibu. Kode ini digunakan seluruh Indonesia. Nah, kita akan sebutkan siapa-siapa yang menggunakan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kenal pesantren Ihsan Cendekia Madani juga menggunakan Serpong. Ya, kenapa kami tahu ada trainernya yang seperti kami di Serpong itu juga mengajar dan menggunakan. Ya, oke. Saya masukkan akun ya Bapak Ibu. Ya, mohon jika ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Oke. Nah, coba diperhatikan ya para azaris yang ada di sana, para guru. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kernel password, itu maksudnya adalah kernel yang pertama kita gunakan, yang kita gunakan masuk ya. Yang kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka itu yang acak. Kemudian new password adalah password yang baru yang cukup Bapak Ibu saja yang tahu, yang pemilik akun, tidak perlu kami tahu. Ya. Nah, di sini new password itu juga aturannya supaya mudah diterima, kombinasi huruf kapital, huruf besar, kecil dan angka. Ya, minimal 8 karakter. Ya, seperti itu. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya triknya. Nah, di new password ini harus sama dengan di confirm password. Ya, harus sama. Ya, beda dengan yang dikatakan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya masukkan password lama saya yang pertama tadi kali masuk. Ya, lanjut di password barunya. Saya masukkan kombinasi huruf besar, kecil dan contoh ya. Ya boleh ditentang, boleh tidak, kemudian kita pilih yes. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu guru. Nah, inilah dia tampilannya. Oke, jika akunnya Bapak Ibu sudah aktif. Oke, kita pilih next dan seterusnya. Kita centang. Oke. Iya. Oke. Nah, ini tanda jika Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi akun. Ada beberapa fitur di dalamnya yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ya. Karena informasi yang kami terima itu bahwa
termasuk materi-materi yang lainnya, misalnya OneDrive, ada form, OneNote nanti insyaallah, PowerPoint, Excel, dan Word online. Nah, sekarang atau aplikasi yang pertama Bapak Ibu, Outlook. Jika Bapak Ibu memiliki akun email yang namanya yahoo.com, yahoo.co.id atau gmail.com, ya ini sama fungsinya Bapak Ibu, ya tapi kelebihan, ya oke. Ini adalah fungsinya emailing atau persuratan, bersurat atau surat menyurat, ya. Nah, fungsi lainnya sebentar di sini adalah dasar untuk membuat grup di Outlook, ya. Ingat, landasan atau dasar untuk membuat grup. Oke, berikut kita pindah ke Teams. Ya, Teams ini Bapak Ibu kalau di bangunan, dia kelasnya, dia kantornya, dia sekolahnya. Ya, disinilah kita melakukan pertemuan seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, di dalam Teams ini ada dua pokok yang penting. Yang pertama, bagaimana kita mengelola pertemuan, membuat pertemuan, mengatur pertemuan antara guru dan siswa, misalnya antara guru dengan guru, atau rapat di internal yayasan atau sekolah. Yang kedua, poin pokok yang harus kita ketahui dari Teams adalah bagaimana mengelola kelas. Disinilah kita kelola kelas kita. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu pengajar di Hidayatullah atau Al-Bayan Islamic School ini pernah mendengar di Turki itu Presiden Erdogan membagikan tablet untuk siswa. Nah, tablet itu fungsinya di sini dengan pemanfaatan akun Office 365, siswa tidak perlu lagi bawa buku dan pulpen, kertas, ya. Jadi satu tablet HP Android itu bisa manfaatnya untuk semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu guru memeriksa soal dan memberikan ulangan ke anak-anak melalui handphone itu bisa, ya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu guru, anak-anak pelajar bahasa Inggris kita ada dua buku, ya. Yang pertama buku catatan, yang kedua buku latihan atau PR, buku tugas. Nah, di dalam Microsoft Teams ini bisa tidak dilakukan lagi seperti itu. Tidak usah berbasis kertas, tidak usah berbasis buku lagi, itu bisa kita terapkan. Ya, artinya di dalam kelas ini ada sistem yang memudahkan kita, ya. Misalnya saya Bapak Ibu memberikan catatan ke siswa. Nah, siswa mau mencatat, menambahkan catatan tersebut bisa, atau saya memberikan tugas kepada si Ahmad dan Muhammad, ya. Saya berikan tugas ke Ahmad, itu saya periksa dari HP, dari laptop. Setelah saya periksa, si Ahmad dan Muhammad itu tidak bisa saling melihat pekerjaannya. Jadi masing-masing Ahmad, hanya Ahmad dan gurunya bisa melihat. Ya, Muhammad pun demikian. Ya, antara Ahmad dan Muhammad tidak bisa saling menyontek untuk privatnya, untuk pribadinya, tetapi untuk kolaborasi itu bisa. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan pemanfaatan tablet itu tidak ada lagi yang seperti itu. Kumpul dulu semua catatan, saya mau periksa, besok diambil, ya. Nah, dibagikan lagi, ya, seperti itu. Itu sudah bisa tidak dilaksanakan lagi di dalam kelas. Oke. Itu untuk Microsoft Teams. Selanjutnya, ya, OneDrive. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Google Drive, ini hampir sama, tetapi ya kelebihannya tentu jauh berbeda Bapak Ibu, ya. OneDrive itu penyimpanan diberikan kepada Bapak Ibu sebesar 5 tera. Ya, 5 terabyte. Ya, 5 tera, ya Bapak Ibu. Ya, 5 tera itu setara dengan 5.000 giga, ya. 5 tera. Oke. Fungsinya tentu jauh berbeda, nanti akan kami perlihatkan. Lanjut, ada Word, Excel, PowerPoint online juga fungsi
fungsi berbeda, hampir sama dengan yang biasanya, tetapi ada fungsi tersendiri yang membuatnya berbeda. Nanti mau tahu nanti di hari berikutnya. Lanjut, OneNote ini yang tadi saya katakan sebagai buku catatan. Ya, form untuk Bapak Ibu membuat formulir, membuat soal, ya apakah pilihan ganda atau esai. Nah, form ini kalau Bapak Ibu juga biasanya ibu kan ada bisnis online, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan form. Orang-orang mengisi pesanan dari form bisa, ya. Lalu ada iklan apa gitu ya, produk itu bisa kita terapkan. Ya, lalu pesanan itu dibalas melalui email. Bahkan sistem penerimaan siswa baru secara online itu bisa kita terapkan dalam fitur-fitur Office 365. Jadi kata kuncinya adalah dua atau lebih aplikasi kita gabung menjadi satu, itu bisa membuat satu sistem aplikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di sini yang programmer, tahu tentang coding-coding itu ada di sini, tahu tentang aplikasi yang atau backend, nah itu akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, itulah untuk aktivasi aku